Puji nama Tuhan, Shalom. Ketemu lagi kita Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion. Renungan berkemenangan yang kita cintai. Ya, senang sekali bisa menyapa pagi ini untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca, merenungkan dan melakukannya. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya, tak habis-habisnya, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Setiap pagi, setiap hari kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama membaca, merenungkan, dan kami mau mengerti kebenaran firman-Mu, bukan hanya sampai mengerti sebagai pengetahuan, tetapi itu mau menjadi untuk menjadi landasan kehidupan kami dan menjadi landasan bagi setiap tingkah laku kami. Untuk tingkah laku kami seperti apa yang Engkau inginkan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu, kami siap mendengarkan perintah-Mu, kami siap diperbaharui melalui firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di bulan September ini kita masuk di dalam tema berani hidup benar. Ya, sama-sama ucapkan kalimat ini untuk menggugah semangat kita, untuk menantang diri kita sendiri bahwa kita harus berani hidup benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah berani hidup benar berarti orang tersebut adalah orang yang siap memiliki hidup dengan hati nurani yang murni. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan tema firman Tuhan, yaitu hidup dengan hati yang murni. Ada dua ayat bacaan yang akan kita baca pada saat ini secara bersama-sama. Yang pertama di dalam Matius 5 ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan ayat yang kedua adalah di Mazmur 5:1 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dua ayat ini akan menjadi dasar untuk perenungan kita. Bagaimana kita menjadi orang yang berani hidup benar dengan memiliki hati nurani yang murni. Kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat 8, jelas kalau berbicara di dalam Matius 5 itu pasti berbicara tentang khotbah Yesus di bukit yang disampaikan kepada murid-muridnya beserta kerumunan orang-orang yang mengikutinya pada saat itu, yang tertarik dengan pengajaran Yesus, yang tertarik dengan pribadi Yesus Kristus. Jadi khotbah di bukit ini merupakan sebuah khotbah yang dianggap sebagai pengajaran inti Yesus Kristus. Karena di situ banyak disampaikan nilai-nilai tentang moral, tentang kehidupan, tentang bagaimana menjalani hidup sebagai murid Yesus, bagaimana menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu, pada konteks kehidupan Yesus yang berada di tengah-tengah kebudayaan orang Yahudi dengan berbagai macam ritual dan ritus keagamaan, aturan keagamaan mereka, kebersihan secara ritual itu sangat penting. Sangat penting sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu mereka untuk masuk ke dalam rumah, di depan rumahnya itu, di kebudayaan itu disiapkan sebuah tempayan untuk apa? Untuk cuci kaki, cuci tangan. Sebelum mereka melakukan peribadahan, mereka harus menyucikan diri terlebih dahulu, ya, menyucikan tangan. Pokoknya ya kalau sekarang kita bisa lihat bagaimana tetangga kita wudhu. Nah mereka juga sudah melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebersihan di bagian luar menjadi perhatian mereka. Bahkan bukan hanya menjadi perhatian, tetapi itu menjadi concern utama mereka. Dan tidak jarang pada saat Yesus memberikan pengajaran kepada mereka, ada perumpamaan yang digambarkan, oh mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih tapi dalamnya tulang benulang. Mereka pada saat mencuci piring luarnya dibersihkan, tapi dalamnya tidak. Karena apa? Karena penekanan mereka kebersihan di bagian luar untuk sebuah ritual itu sangat penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus.
Dan kalau melihat tadi di Mazmur 51 ayat 10, di mana sang pemazmur meminta, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Konteksnya pada saat itu, ini adalah doa permohonan ampunan si Daud setelah dapat teguran oleh Nabi Nathan karena dia mengambil istrinya Uria. Apa keterkaitan dari dua hal ini? Kita mau melihat dua-duanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita dari Matius dulu. Tadi itu saya menggambarkan di dalam konteksnya saja. Konteks dari atau latar belakang dari keduanya tersebut. Ya, jadi kita mau melihat secara kedalaman di dalam Matius 5 ayat 8 terlebih dahulu. Di mana ucapan bahagia yang Yesus sampaikan itu menjadi karakteristik khotbah Yesus di bukit, di mana orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya disebut sebagai orang yang berbahagia. Wow. Kebahagiaan akan dimiliki atau diterima oleh orang-orang yang suci hatinya. Yesus Kristus memberikan makna yang lebih dalam dibandingkan dengan kebudayaan, adat istiadat dan ritual dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena itu yang akan menjadi salah satu indikator supaya orang bisa melihat Allah. Orang bisa melihat Tuhan. Karena apa? Allah itu adalah pribadi yang kudus, yang suci. Yang hanya juga bisa dilihat oleh orang-orang yang suci. Jadi, ucapan sebagai ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu menjanjikan sebuah janji. Sebuah berkat yang menyertai orang-orang yang memiliki identitas atau status orang yang suci hatinya. Jadi di sini Tuhan itu berfokus kepada sesuatu yang di dalam. Karena apa yang di dalam itu akan terpancar keluar. Yang percaya katakan amin. Pengamsal mengatakan berbahagialah orang. Pengamsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Artinya apa? Hati adalah sumber daripada kehidupan. Kalau hatimu kotor, kotorlah semuanya. Kalau hati saya kotor, kotorlah semuanya. Kalau hati kita kotor, kotorlah semuanya. Kenapa? Di situ yang akan memancarkan keluar. Di situ yang akan menunjukkan apa yang ada di luar. Jadi yang di dalam akan memunculkan apa yang di luar. Konsennya, fokusnya Yesus Kristus itu dari dalam dan selanjutnya terlihat keluar. Kata suci menggunakan kata kataros dalam bahasa Yunani yang artinya apa? Bersih, murni, tanpa noda, yang menunjukkan integritas moral dan spiritual. Apa yang ada di dalam terpancar kepada yang di luar. Jadi mau dipoles seperti apapun yang di luar, tetapi yang di dalam tidak benar, tetap menunjukkan nilai yang tidak akan bisa membawa kepada orang untuk apa? Melihat kepada Allah. Oleh karena itu pemazmur, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus meminta untuk apa? Ditahirkan hatinya. Karena dia sadar, dia tahu bahwa kalau hatinya tidak tahir, hatinya tidak suci, hatinya tidak kudus, hatinya tidak diperbaharui karena dosa-dosanya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa untuk apa? Melihat Allah. Dan ini juga menjadi kerinduan kita. Dan ini juga menjadi kegelisahan saya dan kita semua. Supaya apa? Meng-cross check, melihat kedalaman hati kita. Apakah hati saya sudah suci? Apakah ternyata hanya kamuflase? Saya melayani, saya memuji menyembah Tuhan. Saya melakukan hal-hal yang di luar baik. Postingan-postingan saya, postingan ayat. Tetapi ternyata hati saya busuk. Ini menjadi koreksi buat saya. Menjadi koreksi untuk kita semua. Bahwa kalau hati kita tidak tahir, hati kita tidak suci, hati kita tidak benar, kita tidak akan melihat Allah. Karena kuduslah sebab aku kudus, itu kata Tuhan. Kalau kita tidak kudus, bagaimana kita bisa melihat Allah yang Maha Kudus? Oleh karena itu,
kita harus terus bergantung dan berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sumber daripada pengudusan untuk kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, pemazmur sangat sadar sekali akan kondisinya, akan keberdosaannya, akan ketidaktahirannya. Nabi Nathan dengan keras menegurnya. Dia mengambil anak kambing dari orang yang tidak punya, sementara dia punya segala-galanya. Dan ini menjadi teguran yang keras juga untuk saya dan untuk kita semua. Sudahkah hati kita benar-benar tahir? Sudahkah hati kita benar-benar suci? Atau kita ternyata hanya kuburan yang di luarnya di keramik, dihias indah, dihias bagus, ternyata dalamnya tulang belulang. Apakah kita hanya fokus dengan ritual-ritual keagamaan, ritus-ritus keagamaan, liturgi-liturgi keagamaan, tetapi ternyata hati kita, hati yang tidak bisa melihat Tuhan. Biarlah hari ini 2 ayat bacaan kita ini yang sama-sama menekankan pentingnya kemurnian hati untuk kita menjadi syarat untuk kita bisa melihat Allah, untuk kita bisa memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan mengenai kemurnian hati supaya kita melihat Allah. Dan Daud merindukan pertobatan yang dari Tuhan supaya Tuhan menahirkan dan memperbaharui batinnya. Biar kita menjadi orang-orang yang terus diperbaharui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus dan memohon kekuatan dan memohon kemampuan yang daripada Roh Kudus supaya kami hidup bukan hanya sekedar mementingkan apa yang di luar kami, bukan hanya sekedar mementingkan apa yang orang lain lihat, tetapi kami mengabaikan apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau hati dan tindakan kami masih belum sempurna, masih belum sesuai dengan seperti apa yang Engkau inginkan. Hari ini kami diingatkan, hari ini Tuhan kami ditegur, kami mau diperbaharui. Kami mohon belas kasihan-Mu, kalau hati kami Engkau dapati masih belum tahir, tahirkan Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Tahirkan kami untuk kami layak menghadap Engkau. Tahirkan kami untuk kami layak bisa melihat Engkau. Tahirkan hati kami untuk kami berani hidup benar dan berani memiliki hati nurani yang murni ya Tuhan. Luruskan hati kami sehingga hidup kami memancarkan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kami yakin dan percaya melalui pengorbanan darah-Mu di atas kayu salib, kami disucikan, kami dikuduskan. Dan kami mau menghidupi status hidup sebagai orang-orang yang sudah ditahirkan. Ini kami Tuhan, terimalah kami sebagai anak-anak-Mu yang mau terus Engkau perbaharui, yang mau terus Engkau tahirkan. Dalam nama Yesus Kristus kami mau hidup di dalam pengudusan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Selamat hidup dengan sikap yang berani hidup benar. Berani memiliki hati nurani yang murni. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.